Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dewi Dianustianingrum dengan NIM C1401231231017. Di sini aku dari kelompok 2. Nah, kali ini kita akan mengolah data hasil praktikum dasar-dasar genetika pada pertemuan seleksi ikan, di mana kita mengambil ikan dengan 30 sampel ikan setiap kelompoknya. Karena aku kelompok 2, maka aku mengolah data untuk data kelompok 2, 3, dan 4. Oke, sebelumnya di sini aku udah punya data dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian kita masuk ke seleksi family. Nah, di seleksi family ini kita mengambil salah satu data dari kelompok yang kita punya. Di mana di sini kita menggunakan data dari bobot setiap kelompok. Sebelumnya, di sini kita copy dulu untuk bobot dari kelompok 2, bobot dari kelompok 3, dan bobot dari kelompok 4. Setelah di-copy, kita sisipkan satu kolom baru, kemudian kita copy dari bobot ini, kemudian kita letakkan di sini. Kita lakukan sort atau kita urutkan dari yang terbesar. Begitu juga untuk data pada kelompok 3 dan juga kelompok 4. Kemudian setelah kita mendapatkan data yang urut berdasarkan besar bilangannya, kita cari rata-rata dari data setiap kelompok, yaitu dengan menggunakan rumus average, lalu kita drag dari A3 sampai ke A32. Kemudian kita dapatkan hasil 154,033. Begitu juga untuk data pada kelompok 3 dan juga kelompok 4. Setelah kita mendapatkan rata-rata dari setiap kelompok, kita lanjut ke data between. Nah, data between ini kita ambil berdasarkan rata-rata dari kelompok yang rata-ratanya tertinggi. Berdasarkan data yang sudah kita dapatkan, kelompok dengan rata-rata tertinggi yaitu kelompok 2, sehingga kita mengambil data bobot dari kelompok 2 untuk nilai data between. Kita copy. Nah, setelah kita copy, kita bisa menentukan data within. Nah, data within ini dari mana? Data within ini dari menggunakan data yang telah kita urutkan sesuai besar bilangannya, kita ambil 5 data pada setiap kelompoknya. Seperti ini. Kita ambil 5, lalu kita copy di sini. Sama halnya dengan kelompok 3 dan juga kelompok 4, sehingga kita sudah mendapatkan data bitin dan data bitin. Kemudian setelah itu kita masuk ke data bobot. Nah, data bobot ini dari mana? Sebelumnya data bobot ini kita ambil dari data kelompok kita, yaitu data kelompok 2. Nah, data kelompok 2 udah kita copy di sini. Setelah itu kita tentukan apakah dari jenis kelamin ini betina semua atau jantan semua atau campuran. Di mana kita di sini akan menggunakan data dengan jenis kelamin jantan saja. Sehingga data pada jenis kelamin betina kita hapus atau kita delete. Sehingga didapatkan data dengan sejumlah 29 data. Kemudian setelah betina kita hapus, kita bisa mengurutkan bobot dari kelompok 2 ini. Bobot ini bisa kita copy, kemudian kita short berdasarkan bilangan terbesarnya. Setelah kita short berdasarkan bilangan terbesar, kita bisa mencari rata-ratanya dengan rumus average P3 hingga P31. Nah, setelah kita mendapatkan data rata-rata ini,
kita bisa mencari G0 hingga G seterusnya atau generasi pertama hingga generasi seterusnya. Bagaimana kita bisa menentukan itu? Yang pertama, untuk menentukan generasi pertama atau G0, kita ambil 10 data dari bobot yang sudah kita urutkan besarnya. Ya, kita copy di sini. Dan kita bisa copy di sini. Setelah kita copy, kita cari rata-rata dari G0 ini. Rata-ratanya bisa menggunakan rumus average T2 sampai T16. Setelah kita mencari rata-rata, kita menentukan standar deviasi atau STDEV dengan rumus STDEV menggunakan data dari T1, T2 sampai ke T16. Nah, setelah itu kita bisa menentukan generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya itu bisa dengan rumus sama dengan norm if dalam kurung random, kurung kosong, menggunakan data average, titik koma, standar deviasi, kemudian bisa di-enter. Nah, untuk format penulisan rumus atau formula ini bisa disesuaikan berdasarkan dengan laptop masing-masing. Setelah itu, kita copy data yang udah kita dapat, kita taruh di sebelahnya, kemudian kita urutkan berdasarkan bilangan terbesar dengan menggunakan sort. Setelah kita setelah data ini kita urutkan, kita bisa mencari rata-rata dari generasi pertama. Generasi pertama ini kita rata-ratakan dengan rumus average Y2 hingga ke Y31. Kemudian didapatkan hasil 181,2713. Nah, sebelumnya untuk mengcopy dari keturunan pertama, kita bisa menggunakan copy yang paste-nya ini paste yang spesial. Jadi paste nilai, kita bisa menggunakan paste yang itu. Sehingga nilai yang kita mau tidak rancu seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata dari generasinya, kita bisa masuk ke seleksi. Jadi kita buat pembaru, kita buat baris baru, kemudian kita copy beberapa data, kita taruh di sini, terus kita cari rata-rata dan standar deviasi dari berdasarkan data yang telah kita copy ini, yang telah kita ambil ini. Dengan rumus average dan standar deviasi. Kemudian berulang untuk generasi kedua dengan ditentukan rata-rata juga. Kemudian ditentukan seleksi generasi keduanya, rata-rata dan standar deviasi. Kemudian berlanjut hingga generasi ketiga, ditentukan rata-ratanya. Tentukan generasi ketiganya, rata-rata, kemudian seleksi juga kita tentukan pada generasi ketiga, standar deviasi dan rata-rata juga. Setelah kita dapatkan data ini, kita bisa membuat sheet baru untuk genetik gen. Untuk genetik gen ini, kita bisa menuliskan G0, G1, G2, dan G3. Artinya generasi pertama hingga generasi ketiga. Nah, generasi pertama ini kita bisa beri nilai dari data bobot yang telah kita tentukan, di mana G0 ini kita menggunakan rata-rata dari generasi pertama, yaitu 184,8667. Kita bisa copy di sini. Kemudian untuk G2, kita menggunakan rata-rata dari seleksi generasi yang kedua ini. Jadi bukan menggunakan rata-rata yang ini, tapi kita menggunakan rata-rata seleksinya. Bisa kita copy. Di sini didapatkan 208,0893. Kemudian sama juga halnya untuk seleksi G2 dan untuk seleksi G3. Kita menggunakan rata-rata dari seleksinya. Kita copy. Nah, setelah kita mendapatkan
rata-rata dari generasi 0 sampai generasi 3 ini kita bisa menentukan GGI, GG1. Nah, GG1 ini rumusnya dari rata-rata, kita bisa menentukan dari rata-rata keturunan setelahnya dikurang dengan rata-rata keturunan pada generasi itu dibagi dengan rata-rata generasi dikali 100. Kemudian kita dapatkan hasil ini. Begitu juga untuk generasi kedua dan generasi ketiga. Tapi untuk generasi awal ini kita bisa kita bisa dolarkan agar formulanya tidak berubah karena kita akan menggunakannya hingga beberapa data yang kita perlukan. Kemudian untuk menentukan atau untuk membuat chartnya kita bisa mengambil data dari generasi terakhir yaitu generasi ketiga yang sudah kita urutkan, kita ambil datanya, kita copy, kita paste. Setelah kita paste, kita lakukan pembulatan. Pembulatannya dengan rumus round, kita klik data pertama, terus kemudian kita titik koma, 0,1, enter. Nah, setelah itu kita bisa drag untuk data semuanya. Setelah itu kita lakukan seleksi frekuensi untuk setiap nilai yang ada berdasarkan pembulatan, di mana kita bisa mengurutkan sehingga kita dapatkan hasil dengan angka 236 sebanyak satu kali dan seterusnya. Kemudian di sini kita bisa melakukan pembuatan absis. Untuk absis X-nya itu kita ambil dari data rata-rata, kita ambil dari rata-rata, rata-rata dari kelompok angka yang sudah kita kelompokkan, enter, dari rata-rata data yang telah kita kelompokkan. H, kemudian kita enter. Nah, untuk X yang kedua bisa kita lakukan hal yang sama dengan average. Nah, untuk menentukan absis Y, kita bisa lihat di frekuensi di mana modus terbanyak itu angka 4. Kemudian kita naikkan satu tingkat menjadi 5, dan ini kita kan 0. Nah, kemudian untuk membuat tabelnya kita bisa blok saja data yang tadi sudah kita urutkan dan sudah kita kelompokkan. Kemudian kita bisa klik sebar yang ini. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan, kemudian pilih data, kita tambahkan. Nah, untuk seri X-nya kita bisa blok bagian X ini. Nah, untuk seri Y-nya kita bisa blok pada bagian ini. Kemudian kita bisa klik oke. Kita klik oke sekali lagi. Nah, sudah jadi kita sudah mendapatkan chart dari diagram yang kita inginkan berdasarkan data yang kita punya. Ini menghasilkan data yang kita inginkan. Cukup sekian pengolahan data yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.